Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan walaupun kalian di rumah. Nah, untuk kesempatan kali ini berbeda dengan pelajaran atau pertemuan beberapa minggu yang lalu, ya. Tidak apa-apa, tetapi kita harus tetap semangat untuk belajar prakarya dan kewirausahaan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas masalah budidaya ikan hias, ya. Ikan hias itu merupakan salah satu komoditas penggerak perekonomian di sektor budidaya perikanan. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 4.300 spesies ikan hias. Namun baru sekitar 30 spesies atau tidak lebih dari 1% diantaranya yang sudah dikembangkan dan diperdagangkan saat ini, baik di dalam luar negeri. Lalu bagaimana dengan 99% lainnya? Apakah dapat dibudidayakan juga ataukah tidak? Nah, mari kita bahas masalah perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Indonesia itu memiliki luas negara yang sangat besar, ya. Sebagian besar negara Indonesia itu adalah perairan, sehingga Indonesia itu kaya akan ikannya. Nah, bukan hanya ikan konsumsi saja, tetapi Indonesia juga memiliki banyak sekali jenis ikan hias, ya. Nah, ikan hias ini merupakan komoditas ekspor. Dalam usaha pembenihan ikan hias, yang paling penting adalah sumber daya manusia dan induk ikan hias. Keahlian pelaku usaha pembenihan merupakan penentu akan keberhasilan usaha ini. Usaha perkembangan dan menguntungkan merupakan tujuan setiap pelaku usaha. Jadi diingat-ingat lagi, seorang wirausahawan itu dia memiliki visi dan misi tertentu, yaitu paling utamanya adalah dia mendapatkan keuntungan, ya. Untuk mendapatkan atau mencapai tujuan yang diharapkan, maka setiap orang itu memerlukan ciri-ciri dan juga jiwa kewirausahaan. Nah, ciri-ciri seorang wirausahawan yang baik itu adalah, yang pertama adalah percaya diri. Dia harus percaya diri dan yakin bahwa usahanya itu pasti akan maju. Yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil, ya. Ketiga, berani mengambil resiko. Pasti setiap seorang pengusaha itu ada resiko-resikonya. Nanti kita akan bahas resiko apa saja yang pasti dialami oleh seorang wirausahawan. Yang keempat adalah memiliki sikap kepemimpinan, ya. Karena usaha yang kita bangun itu pasti kita yang memimpin, bukan orang lain, ya. Kesuksesan usaha kita itu tergantung pada kita sendiri, diri kita sendiri, karena diri kita sendiri itu adalah seorang pemimpin usaha. Yang kelima adalah berorientasi ke masa depan. Usaha yang kita bangun hari ini itu harus dipertahankan sehingga di masa depan usaha kita tetap berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang besar. Keenam, jujur dan tekun. Setiap usaha yang kita bangun, kejujuran itu penting, karena kalau kita tidak jujur, apalagi masalah keuangan, maka bisa terjadi hal-hal buruk yang akan menimpa usaha kita. Original produk asli itu juga perlu, karena banyaknya wirausahawan yang sekarang ini banyak yang menjiplak-jiplak usaha-usaha orang lain sehingga tidak dikatakan sebagai original, ya. Inovatif, banyaknya ide-ide, ya. Kesembilan adalah kreatif.
Seorang pengusaha budidaya pembibitan ikan hias harus memupuk dalam dirinya sifat percaya diri dengan harapan yang tinggi akan keberhasilan dan kesuksesan dengan segala risiko yang mungkin akan terjadi. Percaya diri seseorang secara otomatis akan diikuti pula kepercayaan pekerja dan rekan bisnis. Orientasi pekerjaan dalam budidaya pembibitan ikan di sini fokusnya ke ikan hias ya, adalah untuk menghasilkan benih-benih ikan yang dapat memenuhi selera pasar, baik pembeli jumlah kecil maupun pembeli dalam jumlah yang besar. Seorang pengusaha harus memahami dengan benar tentang realitas di lapangan yang berhubungan dengan resiko kecil, resiko sedang, dan resiko paling berat dari jenis usaha yang dijalankan. Berikut penjelasan terkait dengan resiko-resiko yang dihadapi oleh para pengusaha, khususnya pengusaha budidaya ikan hias. Yang pertama adalah resiko kecil. Dalam budidaya pembibitan ikan hias, resiko terkecilnya adalah jumlah ikan-ikan yang dipelihara tetap hidup, tetapi pembeli berkurang atau tidak ada. Jadi karena ikan hias atau usaha ikan hias itu biasanya dia musiman. Ketika masih musimnya seperti ikan cupang ya kemarin ya. Kemarin di tahun 2021 budidaya ikan cupang itu perkembangannya sangat melejit. Ya, banyak pengusaha ikan cupang itu yang sukses. Karena apa? Permintaannya itu banyak. Tetapi di akhir-akhir ini peminat ikan cupang itu mulai berkurang. Maka dari itu hal-hal seperti ini termasuk resiko kecil ya. Persediaan ikan masih ada tetapi pembelinya sudah mulai berkurang. Yang kedua adalah resiko sedang, antara lain matinya bibit-bibit ikan yang jumlahnya cukup banyak, serta rusaknya sebagian media dan peralatan pemeliharaan. Jadi karena ikan itu termasuk makhluk hidup yang dia harus dibudidayakan dan dia pasti juga berkembang, itu ada beberapa kendala. Yang pertama ketika pembenihan ikan. Lah, kalau kita salah strategi, maka di dalam pembenihan ikan itu akan terjadi kegagalan. Maka dari itu, untuk mengurangi resiko sedang ini, maka kita perlu berhati-hati dalam pemeliharaan ikan hias. Yang ketiga adalah resiko terberat. Resiko terberat dalam budidaya ikan itu adalah matinya seluruh bibit dan induk ikan yang disebabkan oleh faktor alam seperti cuaca serta faktor manusia seperti hilangnya minat masyarakat yang tentunya menyebabkan kerugian secara total, baik dari segi permodalan maupun waktu dan tenaga. Nah, karena negara kita itu negara yang tropis, terkadang ada panas, terkadang juga ada curah hujan yang tinggi, biasanya itu juga bisa mengakibatkan kematian. Nah, biasanya kalau seorang wirausahawan budidaya ikan hias itu sangat sangat menjaga sekali indukan ikan hias, karena indukan ikan hias ini berperan penting untuk menghasilkan benih-benih ikan yang baru. Kalau indukannya ini sampai mati, maka akan berpengaruh pada usaha kita. Ya, ini adalah resiko terberatnya. Apalagi jika kita memiliki indukan yang bagus, contohnya kita memiliki indukan bagus sekali, benihnya juga bagus sekali, tetapi minat masyarakatnya tidak ada. Semisal kita budidaya ikan lohan, waktu itu ikan lohan itu sangat diminati masyarakat, tetapi akhir-akhir ini masyarakat lebih memilih ikan cupang. Maka dari itu minat beli
masyarakat untuk ikan lohan itu sangat berkurang sekali, sehingga bisa atau berdampak pada bisnis kita ya. Selanjutnya, jenis-jenis ikan hias. Ikan hias itu beraneka ragam jenisnya. Seperti salah satunya adalah ikan diskus. Mungkin mocornya apa diskus ya. Nah, ikan diskus itu nama lainnya adalah Sympisodon discus, berasal dari perairan Amazon. Disebut juga discus karena bentuknya seperti piringan dengan warna-warni yang atraktif. Pembawaan ikan hias air tawar ini sangat tenang dan bergeraknya lembut, sehingga disebut raja akuarium ya. Discus cocok dikembangbiakkan di iklim tropis dengan suhu air antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Tingkat keasaman 6 sampai 65 pH dan kesadaran 3 sampai 5 DH. Nah, untuk pemeliharaan dalam akuarium harus sedikit telaten karena ikan diskus mudah stres. Seperti ini ya. Ikan diskus ini kalau saya amati pada orang-orang yang memiliki usaha jual beli ikan hias, harga ikan diskus yang lumayan besar itu sampai Rp500.000. Sedangkan di benih ikan diskus itu harganya antara Rp100.000. Jadi ikan diskus ini kategorinya ikan yang lumayan mahal. Kemudian ikan lohan. Ikan lohan itu memiliki ciri khusus. Dia memiliki corak warna yang bagus dan kepalanya menonjol ke depan. Ini batoknya nonong ya. Ikan lohan itu dalam bahasa Inggrisnya disebut flowerhorn child. Tidak ditemukan di alam bebas. Ikan hias air tawar ini merupakan hasil persilangan manusia dari berbagai jenis ikan cichlid. Lohan pertama kali dikembangkan di Malaysia. Banyak orang menyukai ikan ini karena warna sisik dan benjolan di kepalanya. Selain di Malaysia, ikan ini dikembangkan juga di Taiwan. Kini ikan lohan menyebar di berbagai negara. Ikan ini dianggap merusak strain ikan cichlid. Ikan lohan mempunyai sifat agresif dan bila lepas ke perairan umum bisa menjadi predator bagi ikan lainnya. Jadi ikan lohan ini bisa memakan ikan-ikan lainnya. Yang ketiga adalah ikan gupi ya. Bentuknya seperti itu, cantik. Ikan gupi ini merupakan ikan dari daerah Amerika Tengah dan Selatan. Ikan ini sangat mudah beradaptasi sehingga penyebarannya meluas. Terdapat catatan pada tahun 1929 di Jawa Barat banyak ditemukan ikan gupi di parit-parit. Saat ini ikan gupi bisa ditemukan di berbagai perairan tawar Indonesia. Nah, ikan gupi merupakan jenis ikan hias air tawar yang gampang dibudidayakan. Ikan gupi berproduksi secara internal dan melahirkan anak. Anak-anak ikan gupi bisa langsung berenang dengan baik. Ikan gupi kawin dengan memasukkan organ gonadopodium yang berada pada sirip anal dimasukkan ke dalam organ telur betina. Dalam 1 kali perkawinan dapat menghasilkan 3 kali kelahiran dalam waktu 3 minggu. Seekor indukan betina dapat menghasilkan sekitar 60 buraya. Selanjutnya adalah